Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan Renungan Suling edisi 18 Maret 2022. Sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga saat ini kami masih bisa mendengarkan renungan, masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar melalui renungan suling pada hari ini dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami dan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Jadilah Tenang. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Seorang raja mengadakan sayembara melukis tentang kedamaian dan berjanji memberikan hadiah besar bagi pemenangnya. Singkat cerita, ada dua lukisan yang benar-benar disukai oleh raja. Lukisan pertama menggambarkan sebuah telaga yang begitu tenang. Permukaan telaga itu bagaikan kristal sempurna yang memantulkan kedamaian gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Di atasnya terpampang langit biru dengan awan putih berarak. Semua yang memandang lukisan ini akan berpendapat, inilah lukisan terbaik tentang kedamaian. Lukisan kedua menggambarkan pegunungan juga, namun tampak kasar dan gundul. Di atasnya langit yang gelap dan merah, menandakan turunnya hujan badai. Tampak juga kilat menyambar liar. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih. Sama sekali tidak menampakkan ketenangan, apalagi kedamaian. Namun, sang raja melihat ada sesuatu yang menarik. Di balik air terjun itu, tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Di dalam semak-semak batu itu, seekor induk pipit meletakkan sarangnya. Jadi, di tengah-tengah riuh rendahnya air terjun, seekor induk pipit sedang mengerami telurnya dengan damai. Benar-benar damai. Di luar dugaan banyak orang, raja memilih lukisan nomor 2. Apa alasannya? Karena, jawab sang raja, kedamaian bukan berarti Anda harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan, kesedihan, atau pekerjaan yang keras dan sibuk. Kedamaian adalah hati yang tenang dan damai, meski berada di tengah-tengah badai. Dalam teks bacaan kita hari ini, diceritakan bahwa ada kepanikan yang berlebihan pada jemaat yang di perantauan dalam menanggapi hari Tuhan. Akibatnya, ada sebagian orang yang hidup dengan cara berfoya-foya. Ada juga yang hidup dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Ada juga yang merasa tidak perlu lagi bekerja atau melayani karena hari Tuhan sudah dekat. Karena itulah, Petrus menasihati agar jemaat Tuhan bisa menguasai diri sehingga menjadi tenang dan dapat berdoa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dikaitkan dengan kondisi kita saat ini, dengan situasi pandemi yang belum stabil, tidak jarang kita pun mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu, nasihat ini juga sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi situasi yang terjadi, mari kita tetap tenang dalam segala keadaan dan menguasai diri. Beri waktu untuk berdoa dan beri ruang bagi Tuhan untuk memberikan keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Jadilah tenang. Kecemasan hanya akan membuat kita menjadi kalut dan bertindak di luar nalar, bahkan jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Ibu Heru, Bapak Marioto, Ibu Siti, dan jemaat lain yang sedang sakit. Demikian renungan suling kita pada hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.